kebetulan di sekolah ini menjadi wali kelas 2 dan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Apakah selama ibu mempelajari ibu mengalami untuk mengajarkan anak siswa sekolah dasar? Kalau kesulitan pasti ada ya, karena setiap anak kan berbeda-beda ya. Ada yang sudah bisa mencerna apa yang kita sampaikan, ada yang lambat. Terkadang apalagi kalau bahasa Inggris, antara pengucapan, antara penulisan itu kan sangat berbeda ya. Jadi terkadang tidak semua anak misal dia itu bisa mendengar ketika kita dikte dia bisa menuliskan secara benar, karena dari penulisan, dari pengucapan jelas berbeda. Jadi memang ada anak yang nulisnya bisa tapi mengucapinnya bisa ataupun Mengenai pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, bagaimana cara ibu menciptakan kelas yang kondusif? Seperti yang kita tahu, anak-anak apalagi kelas 2 masih masa transisi dari TK ke kelas 1, kelas 2 itu masih sama kan ya. Mereka itu masih hobinya, pemikirannya bermain. Yang ditanyakan itu bukan pelajaran, tetapi kapan waktu bermain gitu kan ya. Jadi memang dikarenakan mereka punya dunianya masing-masing, kita itu awalan harus mengikuti dulu dunianya mereka. Setelah itu kita ngajak mereka masuk ke dunia kita, dunia belajar gitu kan, yang akan kita bahas. Jadi biasanya supaya mengkondusifkan itu kalau misalkan di awal biasanya nyanyi dulu, atau misalkan menerangkannya dengan cara bernyanyi. Biasanya kalau dengan cara bernyanyi, dengan cara menggambar yang mereka suka, mereka tuh kayak antusias. Tapi memang tidak semua anak. Misal ada anak yang suka bernyanyi, ya biarkan mereka bernyanyi buat sambil belajarnya, menerangkannya. Ada juga anak yang tidak bisa berbicara, mengungkapkan lewat kalimat, lewat kata-kata. Ada juga yang bisa mengungkapkannya lewat gambar dan papan. Jadi kalau saya biasanya belajarnya itu menerangkannya itu masih ketat, tetapi kebanyakannya itu mereka mengaplikasikan. Misalkan ada yang sukanya mengatakan, ayo menghafalkan itu dengan cara menggambar. Misal mau menghafalkan kata-kata bahasa Inggris tentang misalkan buah, mereka bisa menggambar buahnya, kemudian mereka bisa menulis bahasa Inggris di bawahnya setelah gambar tersebut. Atau ada juga yang menyanyikannya. Jadi setiap anak memang beda-beda sih. Jadi memang ganti-ganti gitu nih kalau belajar. Berarti tantangan apa saja yang bisa ibu hadapi selama belajar bahasa Inggris? Nah, sebenarnya mah ngajar itu kan susahnya itu ngajarnya itu mudah, menyampaikan materinya mudah. Yang tidak mudah itu adalah gimana caranya si anak itu bisa memperhatikan kita, gitu kan? Jadi gimana caranya biar si anak itu bisa diam, bisa memperhatikan kita ke depan. Karena memang itu dia tadi dia itu punya dunianya masing-masing. Kadang yang itu disuruh diam, yang ini ngobrol seperti itulah. Terus di kita sendiri bagaimana mengangkat pembelajaran dari Kalau misalkan kita modul udah ada yang membuat ada rekan kita di sini, jadi tidak ada modul pembelajaran. Di situ modulnya tidak terlalu rumit. Kalau misalkan untuk anak-anak kelas 2, ya ini kan kelas rendah ya. Jadi situ hanya ada kan kalau masih kecil-kecil senangnya gambar-gambar, jadi gambar-gambar terus nama modul udah ada di sekolah. Kemudian kalau misalkan untuk perangkat pembelajaran itu di awal tahun memang kita udah menyiapkan kayak silabus seperti itu ya, silabus, prota, proses, kemudian RPP itu sebulan sekali kita membuatnya. berarti terkait materi apa yang sudah ibu sampaikan? Oh, kalau misalkan materi-materi sih kalau yang kelas 2 itu yang biasa yang kosakata, cuma kan di sini setiap tingkat itu beda ya, unitnya itu ada berapa unit gitu. Kalau misalkan di sini tuh kadang kelas 2 itu lanjutan dari kelas 1 misalkan. Kalau tentang angka dari kelas 1 berarti 1 sampai 10 ini lanjut 11 sampai 20. Banyak sih kalau misalkan materinya saya ngambilnya sesuai dengan modul yang sudah.
selama ini ada pembelajaran kelas bagaimana perkembangan terhadap murid tentang pembelajaran. Nah, kegiatannya kalau misalkan kan ngajak kelas 2 itu maksudnya transisi murid dari kelas 1 kan kita nggak tahu ya kelas 1 nya seperti apa. Ketika masuk ke kelas 2, nah berarti saya awal lagi kan mengenal murid tersebut. Alhamdulillah, si muridnya itu kalau misalkan hanya ada 1-2 dari setiap kelas, dia itu memang ada belum ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab untuk kayak melakukan tugas. Tapi dia mengikuti pembelajaran kita, dia mengikuti kalau misalkan kita tanya dia bisa, cuman dia hanya belum ada tanggung jawab aja untuk melakukan tugas yang kita berikan. Tapi alhamdulillah, maksudnya ada perubahan nih dari yang misalkan tadinya itu tergantung metode kitanya juga kan ya, kalau misalkan mengenai bisa anak tidaknya anak itu. Jadi kalau misalkan untuk mengingat yang sudah di kelas 1 itu emang di kelas 2 di review lagi supaya pelajaran kelas 1 itu tidak lupa-lupa. Jadi di kelas 2 tetap di review kayak kan di kelas 1 pertama kali belajar itu spelling kan, di kelas 2 setiap kali pertemuan pasti ada spelling supaya maksudnya tidak lupa. Jadi yang awalnya spelling itu salah-salah, sekarang mah dikarenakan udah bagus unit 9, dari unit 1 sampai unit 9 ada spelling, sekarang udah jadi ngelotok gitu anaknya udah hafalan. Tapi kan untuk pembelajaran bahasa Inggris ada sisa bahasa di kelas 2. Bagaimana solusi ini pada anak yang kesulitan dalam mempelajari pelajaran bahasa Inggris? Nah itu dia, jadi kan penilaian itu tidak hanya penilaian tertulis, ada juga penilaian praktek sebenarnya. Jadi ada sebagian anak yang dia itu terkadang bilang dia itu tidak mau menulis, tapi ketika ditanya yang prakteknya dia bisa. Jadi saya mengambil penilaiannya itu tidak hanya satu misalkan ulangan itu hanya tulisan saja semua, karena tidak semua anak bisa. Atau misalkan pengambilan itu didikte semua, karena tidak semua anak juga bisa gitu. Jadi emang dicampur nanti disatukan gitu kan, supaya anaknya juga memang setiap, tapi tetap aja semua anak juga mengikuti, semua anak mengikuti dikte, semua anak mengikuti, cuman nanti nilainya itu digabung supaya ada kesetaraan menyeluruh kata gitu kan, yang nggak suka dikte nanti terbantu dengan misalkan tulisannya atau pengetahuan, atau yang nggak suka ini bisa dengan yang wawancaranya atau misalkan dengan kosakata yang dihafal gitu. Untuk kedua yang saya suka sebenarnya terima kasih